Pernah gak sih kamu merasa terjebak dalam narasi yang sudah terlalu sering diulang? Seperti, semua orang sepakat bahwa Itachi Uchiha itu jahat hanya karena dia bunuh klannya. Padahal, saat kamu lihat lebih dekat, banyak hal yang mungkin nggak sesuai dengan gambaran itu. Kita cenderung melihat sesuatu dengan kacamata hitam putih, tanpa menyadari ada banyak nuansa yang berbeda di balik keputusan sulit yang diambil seseorang. Nah, di video kali ini kita akan berusaha menggali lebih dalam ke dalam pikiran Itachi. Kenapa dia melakukan apa yang dilakukannya? Apakah memang benar dia seorang penjahat? Ataukah dia sebenarnya sosok heroik yang terperangkap dalam pilihan yang tragis? Mari kita mulai perjalanan kita ke chapter pertama yang bisa jadi mengubah cara pandangmu selamanya. Chapter 1, Latar Belakang Itachi Uchiha. Membahas latar belakang Itachi Uchiha adalah seperti mengupas bawang bombay. Semakin dalam kita gali, semakin banyak lapisan yang kita temui. Sejak kecil, Itachi adalah prodigi, bunga terbaik dari klan Uchiha. Tapi di balik kehebatannya, ada tekanan luar biasa yang mengharuskan dia untuk menjadi tokoh harapan klan. Gak jarang, harapan dari orang-orang di sekitarnya terasa lebih berat daripada beban yang dia pikul. Apakah kamu bisa membayangkan harus memenuhi ekspektasi yang begitu tinggi? Rasanya kayak kuliah sambil kerja paruh waktu, semua orang berharap kamu jadi yang terbaik, padahal di dalam hati kamu cuma pengen hidup tenang. Yang menarik, meskipun Itachi terlihat sempurna di luar, ada krisis identitas yang terus menghantuinya. Pilihan yang dibuat siap menciptakan konflik internal. Apakah dia harus mengikuti jalan yang diinginkan orang lain, ataukah mengikuti kata hatinya sendiri? Inilah yang memicu tindakan radikal berikutnya dalam hidupnya. Chapter 2, Keputusan Mengerikan, Mengapa Bunuh Keluarga? Ketika mendengar bahwa Itachi membunuh keluarganya sendiri, reaksi pertama pasti, apa sih yang dia pikirkan? Keputusan ini bukan sembarang keputusan, jelas ada alasan mendalam yang menuntutnya untuk melakukannya. Kita seringkali menikmati drama tanpa tahu detail yang membentuknya. Di dunia shinobi, kekuatan dan kehormatan adalah segalanya, dan klan Uchiha saat itu dalam posisi genting. Terjebak antara loyalitas terhadap klan dan cinta untuk menjaga perdamaian, Itachi tidak punya banyak pilihan. Dia tahu, jika tidak bertindak, banyak pihak yang akan menderita lebih parah, bahkan orang-orang yang dia cintai. Suatu tindakan yang mengingatkan kita pada situasi sulit dalam hidup, seperti ketika kita harus memilih antara pekerjaan impian yang bikin stres dan pekerjaan biasa yang nyaman, tapi membosankan. Sebuah dilema yang ujung-ujungnya bikin kita bertanya, sampai sejauh mana kita rela berkorban demi orang lain? Chapter 3, Dilema Moral dalam Dunia Shinobi. Dilema moral yang dihadapi Itachi mengingatkan kita akan situasi di dunia nyata yang penuh pertikaian. Ketika kamu punya tanggung jawab terhadap banyak orang, terkadang harus mengambil keputusan yang tidak populer. Seperti ketika seorang CEO harus mem-PHK karyawan demi menyelamatkan perusahaan, itu nggak hanya soal angka di laporan keuangan, tapi juga tentang nasib manusia. Dalam pandangan Itachi, pilihan untuk membunuh klan sendiri bukan untuk melukai, tapi untuk melindungi. Dia memikul beban stigma sebagai penjahat demi menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi berikutnya. Ironis sekali bukan? Seseorang yang dipanggil jahat ternyata adalah pelindung dalam balutan gelap. Seharusnya kita mengenali bahwa setiap keputusan ada latar belakangnya. Dan kadang-kadang, tindakan jahat bisa jadi sebuah pengorbanan besar. Mengajak kita mempertimbangkan kembali anggapan kita terhadap konsep benar dan salah, lebih-lebih di dunia yang gak jelas seperti ini. Chapter 4, Persepsi yang salah tentang Itachi. Selama ini, kita seringkali terjebak dalam cerita yang dipersepsikan orang lain tanpa berusaha mengenali sisi yang lebih dalam. Itachi sebagai penjahat
Dalam pandangan banyak orang justru menjadi simbol betapa dangkalnya penilaian yang terburu-buru. Memudarnya batas antara benar dan salah membuat kita harus belajar untuk melihat lebih jauh ke dalam diri seseorang. Contoh paling sederhana, berapa banyak dari kita yang pernah menghakimi seseorang hanya karena penampilan luar mereka? Kadang, hal yang kita yakini kebenarannya hanya berdasarkan penilaian sekejap. Memahami Itachi membawa kita pada pertanyaan yang lebih penting. Bagaimana kita dapat menghindari kesalahan dalam menilai satu sama lain? Itu semua berawal dari keparahan untuk bertanya lebih dalam. Jika sosok terburuk pun bisa jadi penyelamat dalam bayang-bayang, bayangkan betapa berharganya waktu yang kita sia-siakan dengan menilai orang dari luar saja. Chapter 5. Kesimpulan, Itachi, simbol kehidupan yang kompleks. Menggali cerita Itachi Uchiha bukan hanya tentang memahami karakter fiksi, tapi juga tentang mencerminkan diri kita sendiri sebagai manusia. Dalam kehidupan nyata, banyak sekali orang yang mungkin kita cap sebagai penjahat, tanpa melihat lapisan-lapisan dari keputusan yang mereka buat. Itachi hadir sebagai pengingat bagi kita bahwa hidup ini kompleks, tidak ada hitam putih. Dia mengajarkan kita bahwa kadang-kadang, pilihan terburuk bisa jadi pengorbanan terbesar untuk kebaikan orang banyak. Saat kita mempertanyakan pola pikir yang terbentuk dari narasi yang umum, kita juga dihadapkan pada tantangan untuk terus belajar dan mengasah empati. Jadi, apakah kamu masih beranggapan bahwa Itachi adalah penjahat, ataukah kamu siap untuk mengubah pandanganmu tentangnya? Mempertimbangkan kembali atas apa yang kita lihat bisa membuka banyak kemungkinan baru untuk memahami satu sama lain, dan yang terpenting, untuk memahami diri kita sendiri. Jangan lupa subscribe ke Memoria untuk menjelajahi lebih banyak cerita di balik layar dunia. Karena setiap hal punya asal.